Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan di dalam kesempatan yang selama 2 tahun ini kita tahu bahwa kesempatan ini bisa beribadah, apalagi onsite, itu adalah kesempatan yang amat sangat berharga. Mau dibeli sama uang ya nggak bisa. Kita bisa berkesempatan untuk berkumpul dengan saudara-saudara seiman, bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan, itu adalah sesuatu yang sangat indah dan berharga. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dan perenungan kita bersama. Kita akan membaca terlebih dahulu Yohanes 10. Saya akan membacakan ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Dipersilakan Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di sini maupun yang di rumah bisa menyimaknya dengan baik. Yohanes 10 ayat 7 hingga 10 demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat sekalian, beberapa minggu ini sebelum Pentakosta ya, karena Pentakosta kemarin temanya khusus, kita telah membahas beberapa perkataan Tuhan Yesus. Akulah bla 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 gitu ya. Kita telah membahas akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kemudian minggu berikutnya tanggal 1 Mei kita mengingat akulah pokok anggur yang benar. Seterusnya akulah kebangkitan dan hidup. Kemudian akulah gembala yang baik. Akulah terang dunia. Akulah roti hidup. Dan pada hari ini akulah pintu. Perkataan Tuhan Yesus ini perlu kita amati dan kita pelajari sehingga kita mengerti apa yang menjadi maksudnya. Sekarang ini Bapak Ibu jemaat sekalian, kita tahu ada begitu banyak perumahan-perumahan modern. Baik di kota besar seperti Jakarta, ya Surabaya, beberapa waktu yang lalu saya ke Malang melihat perumahan-perumahan baru itu sekarang sangat-sangat bagus ya rumahnya. Mungkin nggak terlalu besar ya, ada yang gede-gede, bagus-bagus. Tapi juga ada yang sederhana tapi cantik sekali. Kemudian lingkungan sekitarnya begitu indah, nyaman gitu ya. Maka memang perumahan-perumahan yang makin hari makin modern, makin hari makin bagus dan keren ini masing-masing mempromosikan keunggulan mereka. Tentu saja mereka punya banyak keunggulan masing-masing ya di setiap perumahan itu. Mungkin ada yang bilang, oh lokasinya bagus, dekat mall. Ada yang dekat sekolahan, gitu, dekat rumah ibadah. Ada juga yang berkata, oh fasilitasnya tuh loh bagus ya, ada tempat bermainnya anak-anak, ada taman yang indah. Bahkan ada danaunya. Ada juga, oh tempat kulinernya bagus, banyak makanan enak di sana. Kemudian tempat atau jalannya itu loh, jalannya luas, nggak sempit. Smart system, wah sekarang rumah-rumah smart system, jadi ngomong lampu nyala, wah langsung nyala nggak usah mencet-mencet gitu ya maksudnya. Kemudian ada juga yang berkata, oh perumahanku ini bagus soalnya pakai solar panel, yang pakai tenaga surya itu loh ya, kayak yang lampu-lampu jalan tol, keren ya, makin hari makin keren. Kemudian yang nggak ketinggalan, nggak banjir, nah itu penting biasanya perumahan bakal ngomong, oh ini daerah sini tuh aman, nggak banjir, aman lah. Bisa cicilan, dan yang paling dicari orang biasanya apa? Diskon, gitu ya. Biasanya orang, oh itu loh ada diskon, wah enak itu rumahnya apik. Dan yang satu yang pasti orang itu nggak ketinggalan melirik adalah ketika perumahan itu ngomong one gate system. Kita kalau lihat perumahan yang one gate system tentu kita tahu bahwa perumahan itu enggak ada jalan keluar lain selain ya pintu satu itu. Tidak ada jalan lain, akses masuk, akses keluar ya kecuali jalan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Ketika orang berpromosi bahwa one gate system itu yang sangat bagus. Kenapa orang mencari yang one gate system? Karena dengan one gate system keamanan itu lebih terjaga. Keamanan itu lebih terjamin dibandingkan dengan perumahan yang jalan keluarnya banyak. Misalnya maling masuk itu gampang ya, aksesnya lewat mana-mana. Tetapi kalau one gate system mereka harus melalui penjagaan yang ada di pintu masuk atau pintu keluar itu. Maka orang berpikir, wah lebih enak di perumahan yang gak cuman bagus fasilitasnya, gak cuman dekat mana-mana, tetapi juga aman ketika ada yang namanya one gate system ini. Dengan penjagaan yang seperti one gate system, dengan 24 jam ada penjaganya di sana, setiap orang lalu lalang lewat sana dan akses masuk yang hanya satu, maka bisa diduga kalau ada orang yang sampai lewat jalan lain, misalnya mencoloti tembok gitu ya, kemudian mungkin dengan alat apa menaiki genteng, gak wajar, gak lewat jalan yang satu itu, maka bisa diduga atau ya kita bisa ngomong, bisa dipastikan orang itu sedang berniat jahat. Jemaat sekalian, hari ini kita juga bicara soal pintu. Tetapi sebenarnya ya memang bukan ngomongin soal pintu perumahan atau pintu seperti pintu rumah kita yang ada sekarang. Tetapi kita sedang membicarakan atau membahas pintu yang pada konteks atau pada waktu itu yang Alkitab ngomong, yang kita baca hari ini itu terkait dengan kondisi domba-domba dan para gembalanya. Yang dibahas dalam hari ini memang bukan one gate system, tetapi prinsipnya itu sama. Yaitu pintu yang menjadi satu-satunya jalan. Jemaat sekalian, ketika Tuhan Yesus berkata bahwa akulah pintu, maka dia sedang berkata bahwa dialah satu-satunya jalan. Akses masuk satu-satunya adalah dirinya sendiri. Jemaat sekalian, pada waktu itu gembala itu pasti bikin tempat untuk domba-dombanya. Nah mungkin kalau sekarang bisa pakai kerangkeng gitu ya, yang besi-besi supaya aman. Tetapi pada zaman yang lampau, mereka akan menyusun batu-batu, mungkin berkeliling gitu ya, bentuknya mungkin ya enggak simetris, tapi yang penting aman lah untuk dombanya. Kemudian para gembala ini akan membuat satu lubang, atau bisa dibilang pintu meskipun tanpa daun pintu, tetapi itu cukup aman untuk domba-domba mereka. Kalau saya bisa kasih gambar itu ya, mungkin kotak, mungkin bulat ya, terserah yang bikin ya. Tetapi mereka akan bikin satu lubang, satu jalan, ya cuman itu lewatnya, dan gembala akan berjaga di sana. Jadi gembala itu akan berbaring lah, duduk lah di sana untuk apa? Untuk menjaga. Domba itu tidak dibiarkan keluar masuk sendiri. Domba itu enggak dibiarkan sampai berkeliaran, lalu sampai ada mungkin diterkam oleh serigala atau apa, atau predator yang lain. Maka dengan demikian kita mengerti dengan membayangkan gambar yang berikut ini. Bahwa Tuhan Yesus berkata, akulah pintu dan dialah yang menjadi pintu itu. Jemaat sekalian, kalau masuk keluar hanya melalui satu jalan, satu akses, satu pintu, ya cuma satu yang dijaga oleh gembala itu, maka bisa dijaminkan kepastian keamanan dari seluruh isinya, yaitu para domba. Ketika Tuhan Yesus berkata, akulah pintu, maka sebenarnya dia berkata dengan penekanan yang sungguh, bahwa ya benar, akulah satu-satunya pintu. Bukan salah satu, atau ya mungkin ada pintu-pintu yang lain yang bisa tersembunyi, mungkin ada lubang di sana sini, tidak ada. Satu-satunya jalan hanya lewat dirinya. Gembala, pintu yang satu itu. Maka Yohanes 14 ayat 6 itu menolong kita untuk mengerti akses kemana yang dimaksud sebenarnya. Jalan kemana pintu itu. Kalau Alkitab berkata, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup,
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada jalan lain. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia satu-satunya yang membuat kita bisa menuju kepada Bapa. Kalau kita bicara soal pemeliharaan, soal perhatian, kita bisa membahas di kesempatan yang lampau ketika Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Pada hari ini Tuhan Yesus menyatakan diri tidak hanya sebagai gembala yang baik, tetapi dia adalah pintu yang membawa kita kepada Bapa. Jemaat sekalian, kalau misalnya kita ke Surabaya lewat tol gitu ya, itu tolnya tuh pintunya banyak. Kalau misalnya kita salah belok, misalnya kita mau belok ke A, lalu kita keliru, kecepatan, keburu-buru belok. Enggak masalah, nanti muter aja cari pintu yang lain. Atau ya putar balik, gampang ya. Mungkin memang jauh, tetapi masih ada jalan. Kalau seandainya kebablasan, ya nggak usah khawatir. Tinggal nanti putar, cari pintu tol yang lain, lalu masuk kembali tol utama, lalu kita bisa cari tempat yang kita mau tuju. Misalnya kita nggak mau naik tol dah, bayar misalnya. Lalu kita mau lewat, ya mau Agung, Mojokerto, Krian, Waru, Surabaya, ya nggak apa-apa. Masih bisa juga kita menuju ke kota Surabaya. Misalnya kita mau ke sini tadi waktu berangkat. Kita bisa lewat jalan utama, kantor pos itu ya. Jalan kantor pos, jalan Diponegoro, jalan utama. Tapi kita juga bisa lewat jalan yang lain, Semampir Gang 1 misalnya. Atau kita bisa lewat WR Supratman misalnya. Jalannya ada beberapa. Meskipun jalan ini satu jalur, tetapi kita masih punya akses lewat jalan mana-mana. Tetapi jalan kepada Bapa, jalan kepada Allah, satu-satunya ya Yesus. Jemaat sekalian, tidak ada jalan lain, tidak ada jalan tikus, tidak ada jalan yang ya mungkin mudah-mudahan lah nyampe kepada Bapa. Hanya melalui dirinya kita beroleh selamat. Oleh karena itu kita perlu mendengar satu ayat firman Tuhan lagi. Ibrani 10 ayat 20, demikian firman Tuhan. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jemaat, mungkin kita ingat peristiwa ketika Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Maka di bait suci itu ada tabir yang terbelah menjadi dua, dari atas ke bawah. Kalau kitab Keluaran ngomong tabir ruang Maha Kudus ini sangat tebal, terbuat dari beberapa lapis kain. Kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, terus dipintal dan tingginya kurang lebih 18 meter. Kita bisa bayangkan ya betapa megahnya itu tirai. Betapa besarnya, betapa lebarnya tabir itu. Maka tabir yang begitu besar, begitu kokoh, begitu luas ini, itu sebenarnya memisahkan antara ruang Maha Kudus, yaitu ruang di mana Allah hadir. Allah yang Maha Kudus itu hadir dengan manusia berdosa yang ada di luarnya. Jemaat sekalian, tabir bait suci itu terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. Padahal menurut catatan, dengan ketebalan, dengan betapa besar dan luasnya tirai itu, dengan tenaga kuda yang menarik dari dua sisi pun tirai itu nggak akan koyak. Begitu tebal, begitu kuat, begitu lebar. Tetapi ketika karya salib, ketika Tuhan Yesus itu telah mati di atas kayu salib, yang artinya karya salib, karya keselamatan itu telah dikerjakannya, maka tirai itu terbelah dari atas ke bawah. Berarti bukan tenaga manusia atau tenaga apapun yang berusaha nyobek, berusaha mengkoyakkan itu, tetapi Allah sendirilah yang membuka tabir itu. Jemaat sekalian, tabir suci, tabir bait suci itu terbelah ketika Yesus menyerahkan nyawanya. Tidak ada seorang pun yang sanggup merobeknya, tetapi Allah sendiri
melalui karya salib Yesus yang membelah itu semua. Sehingga apa? Sehingga membuka jalan, membuka akses supaya kita bisa datang kepada Bapa. Tanpa itu enggak bisa. Di zaman yang lampau, di Alkitab kita bisa baca, bait suci itu ada tempat yang maha kudus. Mungkin kalau kita sekarang di gereja kita bisa santai-santai ya, bisa ngopi, ya bisa makan snack, kita bisa ngapa-ngapain macam-macam, bisa guyon, bisa apa. Tetapi di zaman yang lampau, di Alkitab, khususnya perjanjian lama, di bait suci itu orang akan datang dengan hati yang penuh kegentaran. Karena mereka tahu mereka sedang berhadapan dengan yang maha kudus. Dan bahkan itu bisa dilihat secara langsung dampaknya. Misalnya ada orang yang menyentuh tabut perjanjian misalnya, yang tidak seharusnya disentuh oleh orang berdosa. Langsung seketika itu juga mati. Maka dengan gentar mereka akan datang. Nah tapi pada saat itu tirai itu bisa terbelah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari atas ke bawah loh ya, bukan dari bawah ke atas. Maka kita bisa lihat lewat siapa sih kita bisa datang kepada Bapa. Tuhan Yesus berkata, akulah pintu, akulah satu-satunya jalan. Maka ketika orang atau kita mungkin cari-cari jalan supaya kita selamat. Kita mungkin ke dukun mau kemana-kemana cari orang lain, mungkin orang pintar atau siapapun yang kita anggap mereka bisa menolong kita supaya beroleh selamat. Sorry Bapak Ibu saya harus katakan, gak bisa. Tuhan Yesus dengan jelas berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mungkin saat ini kita cari-cari, kita ragu-ragu di dalam hati. Ya mungkin kita sudah dibaptis ya, mungkin sudah melayani. Tetapi apakah sudah kita itu sadar, kita itu ngerti, kita percaya bahwa dialah satu-satunya juru selamat. Jalan keselamatan kepada Bapa. Supaya kita bisa menikmati kasih-Nya, supaya kita bisa menikmati anugerah dan berkat-Nya. Hanya satu-satunya jalan, yaitu Yesus. Dialah pintu itu. Pahala kebaikan kita tidak ada gunanya di hadapannya. Hanya lewat Kristus Yesus. Yang kedua, pintu itu yang dimaksud adalah bahwa Tuhan Yesus sendiri yang membuat domba-dombanya itu aman. Salah satu kebutuhan utama manusia adalah rasa aman. Kebutuhan yang mendasar dan orang banyak kali salah berpikir tentang rasa aman ini. Orang pikir enak ya, punya uang banyak aman. Nanti oleh sakit ya bisa bayar rumah sakit. Nanti kalau mau butuh apa ya beli. Kalau mau pergi kemana ya bisa. Ada juga yang berpikir bahwa rasa aman itu kalau kita punya koneksi yang banyak. Sehingga banyak orang yang menolong kita. Aman tuh, nyaman hidupnya. Tetapi sebenarnya tidak ada satu hal pun di dalam dunia yang membuat kita benar-benar merasakan aman. Misalnya orang yang ada yang merasa takut naik pesawat terbang. Mungkin ada di sini juga ada yang merasa takut ya. Karena di atas itu kalau goncang ya kita nggak bisa berhenti gitu, nggak bisa ya. Repot ya kalau di udara kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maka ada orang merasa, aduh takut aku naik pesawat. Wes kapal lah, kapal kan masih di laut bisa berenang. Tetapi ada orang yang juga merasa takut tenggelam kalau naik kapal. Apalagi di lautan yang luas, bisa apa berenang sejago apa bisa berenang di lautan yang luas dan lepas. Maka orang berpikir, oh nggak usah wis naik mobil aja, naik motor lah. Kan di darat, kalau ada apa-apa mandek. Tetapi ternyata ada orang pun yang merasa takut untuk naik mobil maupun motor. Kenapa? Takut tabrakan, takut kecelakaan. Terus apa ya yang aman ya? Oh becak. Becak di Kediri masih banyak Bapak Ibu. Masih enak lah naik becak. Kan jalannya pelan-pelan, ya bisa menikmati silir-silir angin. Tetapi saya pernah mendengar nih ya cerita beberapa orang yang punya pengalaman yang menarik soal becak, yaitu ketika naik becak itu becake numplek.
Oh naik becak pun ternyata juga enggak aman. Naik becak juga ternyata belum tentu selamat, belum tentu aman benar. Tidak ada kendaraan yang menjamin 100% bisa aman. Di rumah lah. Kita selama 2 tahun ini kita work from home, belajar dari rumah, kita enggak kemana-mana, kita di rumah, ya udahlah, ya di rumah aja lah. Aman kalau di rumah. Tapi 3 hari yang lalu, Bapak Ibu, saya tidak sengaja nonton headline news. Gambarnya kayak gini. Nah, pesawat jatuh menabrak rumah di Amerika Serikat di California Selatan. Ya ini masih bersyukur karena pesawatnya itu kecil dan jatuhnya cuma sampai ke halaman rumah. Sehingga ada satu itu bukan korban jiwa tetapi luka-luka. Ya masih bersyukur. Tetapi toh ternyata di rumah pun enggak aman. Terus kita mau kemana? Kita mau bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika kita melihat kenyataan di dalam hidup kita, bahwa tidak ada satupun, tidak ada sesuatu pun yang membuat diri kita ini bisa merasakan aman. Sehingga orang-orang cari cara bagaimana supaya dirinya merasakan aman. Tapi cari cara. Toh tidak nemu. Tetapi domba-domba, kita akan belajar dari domba-domba yang kecil yang mungkin dianggap binatang yang tidak pandai, tidak sepandai mungkin kucingnya Kak Yudi, mungkin enggak pandai seperti anjingnya saudara yang di rumah yang dipanggil langsung datang atau yang lincah disuruh apa-apa bisa. Domba itu rada lemot gitu ya. Kemudian dia mungkin melakukan sesuatu, ada ancaman bahaya, dia enggak sadar dan dia enggak bisa melindungi diri. Dia enggak punya tanduk, dia enggak punya cakar, dia enggak punya taring yang kuat. Tetapi bagi domba-domba, mereka akan merasakan aman ketika apa? Ketika ada gembala bersama dia. Domba yang enggak punya kekuatan apa-apa. Tetapi dia tidak perlu takut kekurangan makanan misalnya. Dia enggak perlu takut ancaman mara bahaya misalnya. Sebab apa? Sebab ada gembala yang bersama dengan mereka. Mereka enggak perlu takut, bahkan berada di lembah kekelaman kata Daud. Di Mazmur 23 kita tahu dan kita sangat akrab dengan Mazmur itu. Sekalipun situasi berbahaya, situasi yang kelam, kata Daud, aku tidak takut. Sebab ada Tuhan, Sang Gembala yang baik, itu bersama dia. Sebagai gembala yang baik, Bapak Ibu jemaat sekalian, Tuhan Yesus berkata, Ia menyerahkan nyawanya, menyerahkan diri bagi kawanan dombanya. Dengan nyawanya, dia memastikan mereka keluar masuk dalam keadaan yang aman. Jemaat sekalian, kalau kita lihat gambar yang tadi, kalau misalnya di luar itu ada serigala, siapa duluan yang bakal jadi korban? Gembala kan ya. Dia garda terdepan, kalau istilahnya perang tuh dia maju di medan yang paling depan. Dan dia memang menghadapi banyak bahaya. Tetapi gembala itu adalah pribadi yang terampil. Meskipun secara kelas mereka ada kalangan kelas 2 yang enggak dipandang oleh orang. Tetapi mereka ada orang-orang yang terampil. Kalau Daud itu terampil menggunakan umban sehingga waktu berhadapan dengan Goliat ada gampang ya. Terus gitu langsung kena. Karena terbiasa mengalahkan mungkin ada singa atau serigala atau binatang buas yang lain. Para gembala ini sudah sangat terampil untuk mengatasinya. Dan mereka bisa menjaga kawanan dombanya. Tetapi mereka harus bertaruh nyawa. Kalau gembala yang baik rela bertaruh nyawa untuk domba-dombanya. Kalau pencuri lain. Kalau pencuri itu datang untuk membunuh dan membinasakan. Kalau gembala yang baik itu justru memelihara, menjaga dan memberi rasa aman. Kalau pencuri datang, jelas nggak mungkin masuk pintu. Dia akan lompat mungkin lewat belakang atau lewat samping dan tidak akan melalui pintu. Siapa yang Tuhan Yesus maksud? Pada saat itu, jemaat sekalian, ada begitu banyak pengajaran-pengajaran palsu dari guru-guru palsu
yang justru bukan membuat jemaat itu merasakan aman, tetapi justru membuat umat Tuhan itu merasakan takut, merasakan terintimidasi, dan membuat mereka itu begitu hidupnya itu enggak ada rasa aman dan tidak ada kedamaian di dalamnya. Orang Farisi itu yang biasanya mengajar mereka, bukannya memberikan mereka damai, memberikan mereka pengajaran yang baik dan benar, tetapi justru menghakimi, mengajar, menuntut mereka untuk melakukan ini dan itu. Tetapi Tuhan Yesus lain. Tuhan Yesus itu justru menjadi pintu yang membuat keluar masuk para domba itu aman. Alkitab itu menggunakan kata keluar masuk atau masuk keluar, jemaat sekalian. Itu sebenarnya maksudnya adalah kapanpun mau masuk mau keluar tetap dijaga dengan aman. Mau keluar mau masuk tetap dijaga dengan aman. Seperti Mazmur 121, pemazmur berkata, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kapanpun keluar masuk, Tuhan akan menjaga sehingga kita akan merasakan aman. Jemaat sekalian, ialah Tuhan Yesuslah gembala yang baik. Dialah juga adalah pintu dan dialah satu-satunya yang membuka akses kita kepada Allah. Tidak hanya membuka, tetapi dia sendirilah yang menjadi akses itu. Enggak ada jalan lain. Tidak ada tempat pribadi siapapun atau hal apapun yang membuat kita bisa merasakan aman. Maukah Anda dan saya menyerahkan hidup ini di dalam tangannya sehingga kita merasakan aman? Tidak mencari-cari rasa aman di luar dia, tetapi kita bisa merasakan jaminan dari Tuhan. Dari Tuhan Yesus sendiri yang dengan jelas dan tegas berkata, tidak hanya sebagai gembala yang memelihara, tetapi juga pintu yang menjaga kita dengan aman. Karena dia punya lengan kuasa yang bisa kita andalkan senantiasa. Alkitab juga berkata bahwa Allah Israel itu penjaga yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Suatu hari saya pernah melihat di sebuah pos jaga gitu ya. Penjaganya tidur Bapak Ibu. Saya pas mungkin agak malam ya memang, penjaganya tidur. Mau bukain itu palangnya tuh tidur. Meskipun one gate system. Tapi kalau penjaganya tidur, ya enggak aman ya. Tetapi penjaga kita, Allah yang tidak pernah tertidur. Enggak pernah terlelap, enggak pernah sekali terus Tuhan berkata, aduh apa ya tadi gitu ya, karena ngantuk. Seperti kita mungkin mendengarkan firman Tuhan, duh sampai mana ini? Mungkin kita kelewatan. Tetapi Tuhan enggak pernah begitu. Tuhan selalu terjaga. Dia senantiasa menjaga kita. Keluar masuk kapan saja. Dialah yang memberikan kepada kita rasa aman yang sepenuh-penuhnya. Maka marilah kita percaya. Dialah pintu, sekali lagi akses dari kita kepada Allah. Dialah pintu yang membuat diri kita merasakan aman. Kiranya Tuhan menolong kita dan firman-Nya menguatkan kita untuk berjalan di dalam anugerah dan kasih-Nya. Mari kita berdoa.